Muhammad Tamrin, Jabatan Estate Manager PT Gunta Samba, ya, berada di Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, untuk Gunta Samba Group, kita ada 3 region ya di Kalimantan Timur, ya, yang meliputi 3 kecamatan. Ya. Jadi posisi Elang yang berada saat ini, atau kita berada dalam posisi ini, kita berada di region 2, ya. Secara perizinan, ya, kita ada inti dan ada plasma. Inti di sini kita ya, 4.250 dan izin plasma 1.750. Nah ini sampai sekarang kita sedang atau dalam progres, ya. Jadi sudah tertanam 3.765 sampai dengan bulan Juli ini. Sedangkan plasma sekitar 1.200-an hektar. Kami sangat membutuhkan karyawan, itu terutama karyawan perawatan dan karyawan produksi panen, yang mana sampai sekarang kita masih banyak kekurangan. Itu pun sudah kita penuhi dari lokal maupun dari akad. Nah kami mengharapkan ya mungkin untuk ke depan, karena perusahaan pun secara ke depan ya secara misi maupun visinya, nah karena dengan progres yang cukup cepat ini, ekspansi kita yang cukup cepat, nah ini membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Nah dengan melalui program akad kami yakin ya dengan pertumbuhan dan perkembangan kita di lapangan yang cukup pesat, nah dengan adanya program akad kami sangat setuju ya, karena bagaimanapun masyarakat di sini juga sangat sangat antusias menerima dengan adanya kehadiran akad, ya, sehingga suatu pembauran di sini akan terjadi, ya boleh dikatakan Indonesia Mini. Ya. Jadi dengan pengalaman akad yang pertama kemarin kami lihat cukup bagus, ya, dari sisi pekerjaannya, ya loyalitasnya, dan sekarang pun sudah ada yang mengirimkan, ya berupa jerih payahnya ke keluarga, ke kampung halamannya. Dan ini yang bisa dapat dijadikan suatu contoh sehingga ya bagi atau saudara-saudara yang kepingin ke Kalimantan, nah ini yang kami harapkan ya. Jangan ragu, jangan takut, di sini suasananya cukup kondusif.
meningkatkan kinerja di lapangan, ya, efektivitas dan efisiensi di lapangan, kita juga membutuhkan karyawan. Ya. Yang ada sekarang kita ada karyawan lokal. Kita juga akan memprogramkan program akad. Nah, walaupun sekarang sudah berjalan, ya, kami masih sangat membutuhkan untuk tenaga akad. Karena sampai saat ini, ya, akad yang ada, kami anggap masih kurang. Ya. Karena dengan warga lokal saja kita tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan tenaga kerja. Untuk yang teman-teman, ya, maupun rekan-rekan yang dari mana saja, ya, mau ingin bekerja di Gunta Samba Estate, atau di PT Gunta Samba, kami masih sangat menerima, ya. Masih banyak peluang kerja, ya. Kalau kita mencari makan, ya disinilah tempatnya, atau mencari nafkah disinilah tempatnya. Sehingga ke depan, ya, harapan kita dengan tujuan yang bagus ini, dengan tujuan yang mulia ini, kami yakin, ya, Anda pun berhasil di sini, didukung oleh staf-staf PT Gunta Samba dan didukung oleh suasana yang cukup kondusif. Jadi jangan ragu, ya, datanglah ke Kalimantan Timur, datanglah ke PT Gunta Samba. Karena rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, khususnya dari akad yang ada, ya, yang sedang bekerja di sini, ya, mereka merasa betah, ya, mereka merasa senang, ya, Bapak Ibu sekalian yang kepingin ikut program akad, kami sangat berterima kasih, ya, kami sangat welcome untuk itu. Ya, ini Pak, nama saya Ignatius Severinus, jabatan sebagai Mantar Panen Pak di Afdeling 3. Kemudian ini Pak untuk masalah hasil produksi panen perharinya, ya, jumlah rata-rata pemanen 15 sampai 16 orang Pak, ya, tergantung jumlah hektaran. Kemudian untuk basis hasil panen itu perharinya 200 sampai 300 janjang Pak perharinya. Kemudian untuk masalah penghasilannya untuk karyawan itu 1.300.000 sampai dengan 1.500.000 per bulannya Pak.
Kemudian setelah mereka dari lokasi untuk jam kerjanya, jam 6 mereka apel pagi bersama mandor, kemudian briefing sama para asisten mandor. Setelah itu mereka ke lokasi Pak, langsung ke ancaknya masing-masing sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Kemudian setelah mereka pulang, istirahat, makan, setelah itu langsung premi Pak. Premi tarik kacangan, terus dengan proning Pak, proning sampai sore sekitar jam 6 yang sesuai diawasi oleh mandor beserta asistennya Pak. Kemudian kita lihat sendiri Pak, ini buah yang yang kita sama-sama lihat bahwa inilah keadaan di sini ya buahnya yang sesuai dengan jumlahnya Pak. Ya kita lihat ini adalah anggota. Jadi rata-rata ya seperti ini Pak buahnya Pak. Ya karena kondisi kita di sini pun ya seperti ini. Jadi kemudian untuk masalah karyawan di sini Pak, ya itu bercampur, artinya tidak ras sesuatu, artinya campur ada berbagai macam suku, artinya memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Kita menerima karyawan dari manapun, dari suku manapun kita terima di sini Pak. Artinya untuk memberikan yang terbaik untuk PT kita sampai ini. Kemudian untuk hal yang lain Pak, jadi di sini pun untuk masalah fasilitas pun sudah cukup disiapkan oleh perusahaan, masalah tempat tinggal, kemudian masalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pun lebih dari cukup sesuai dengan standar aturan yang ada Pak. Masalah hasil, ya hasil perharinya, artinya perharinya itu rata-rata 200 sampai 300 janjang Pak per hari. Kemudian sesuai dengan kondisi buah. Kemudian dari lokasi itu jam 2 Pak, jam 2 terakhir dia kerja, jam dinasnya. Sampai di rumah dia pulang, itu dijemput oleh unit yang sudah disiapkan. Sampai di rumah dia istirahat, kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Kemudian dia kembali ke lokasi untuk melanjutkan kegiatan sore hari. Itu proning, tarik kacangan, artinya untuk mengindahkan ancak itu Pak. Kemudian penghasilannya rata-rata per harinya yaitu 50, 60 sampai 70 Pak. Tergantung fisik yang ada pada anggota itu. Saya Haryadi, saya jabatannya asisten Abdiling 3. Jadi saya punya 2 mandor ya. 2 mandor panen dengan luas 566 hektar. Jadi bisa di-cover dengan tenaga pemanen 30 orang. Ya, jadi mereka aktivitasnya seperti biasa. Mereka pagi hari melakukan aktivitas panen. Sebelum itu mereka briefing pagi ya. Briefing pagi dengan saya mandor dan mandor dengan tenaga pemanennya. Jadi seperti yang kita lihat Pak ini ya. Jadi BJR kita saat ini rata-rata BJR berat janjang rata-rata tahun tanam 2006 itu 4,5 atau 4,3 sampai 4,5 per bulan di bulan Agustus. Dan ini akan meningkat seiring dengan bertambah bulan, BJR juga akan semakin naik gitu loh. Jadi prestasi rata-rata mereka tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka bisa mencapai 200 sampai 300 janjang. Itu untuk pagi hari, ditambah dengan sore hari. Jadi ditambah dengan sore hari mereka bisa di total sampai 500 janjang gitu ya. Jadi premi, mereka sistemnya premi dengan rata-rata mereka kita sudah bagi dengan ancak tetap ya, ancak tetap. Jadi bisa 3 hektar mereka per hari. Nah, jadi dengan adanya aktivitas seperti itu, ya 3 hektar saya rasa mereka masih mampu gitu ya. Nanti sebenarnya yang perlu kita kasihkan ke mereka semangat itu ya, semangat dan fasilitas sama ini sampai dengan saat ini ya oke sudah cukup gitu loh. Tapi dengan harapan supaya meningkatkan output pemanen, ya mungkin perusahaan akan nanti meninjau ulang fasilitas-fasilitas yang mungkin mereka betah di perusahaan kita di Gunta Samba ini. Ya, mungkin seperti itu Pak. Aris, asal dari Jawa Barat, Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Pekerjaan di sini status panen Pak. Ya hasil kami rata-rata ya sudah dikatakan tadi sama pimpinan saya kan, rata-rata 200 sampai 300. Ini selama kerja baru 4 bulan jalan ini. Tapi setelah saya kerja di sini merasa nyaman Pak rasanya.
alhamdulillah lah di sini saya bisa menghidupkan dalam keluarga saya lah istilahnya. Nah setelah itu saya menghimbau dari ke saudara-saudara saya yang berada di Jawa ya. Ya kalau seumpamanya ada minat datang ke Kalimantan ini, ya datanglah. Sebenarnya di sini perusahaan terbuka buat siapapun yang datang ke sini yang minat kerja, disiapkan pekerjaan. Namaku Suryani. Pekerjaanku di sini pungut perendolan. Syukur alhamdulillah aku betah sini kerja. Kalau memang keluarga saya mau datang di sini, datanglah di sini untuk masih ada pekerjaan di sini. Ya, rasanya ya enak. Syukur alhamdulillah, iya. Iya. Iya, kerasan sini. Yang bata ya? Iya. Ini semprot lalang apa? Oke. Itu Musuki ya, di sini sebagai Departemen Mandor Abling 1 untuk pengawasan semprot lalang ya. Di sini pengawasan semprot lalang rotasi 2. Terus untuk jam kerjanya mulai jam 7 sampai jam setengah 2 untuk anggota semprot ini. Terus yang disemprot itu antara lain tuh lalang ya, terus semprot siletan. Nah itu aja. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Jadi saya jabat di sini sebagai asisten Abling 1. Kemudian untuk ini ya, saya nambahkan untuk tadi penjelasan dari mandor saya. Ini adalah kegiatan semprot lalang ya. Ini rotasi kedua, Pak. Jadi lalang sendiri itu ada beberapa rotasi ya. Karena kalau hanya satu kali rotasi itu tidak akan belum bisa tuntas, Pak. Jadi ada beberapa rotasi. Antara lain rotasi 1 yang pertama untuk semprot lalang, kemudian rotasi kedua, kemudian spot yang ketiga, terus kemudian whipping, Pak. Ada namanya pekerjaan whipping. Untuk ini sendiri, untuk bahan yang kita pakai adalah yang bersifat sistemik, Pak. Jadi semprotan ini, jadi nanti mengenai untuk gulmanya sendiri, di sini lalang. Jadi sistemik untuk lalang itu waktunya sampai 21 hari, Pak ya. Jadi 21 hari dari penyemprotan misalkan hari ini mulai 21 hari kemudian kita ada semprotan ulangan kedua, Pak ya. Jadi nanti untuk ini karena ini rotasi kedua, jadi rotasinya ketiga nanti setelah 21 hari dari sekarang, Pak. Untuk bahannya sendiri yang kita pakai adalah namanya yang ini clean up, Pak. Clean up namanya, Pak ya. Untuk dosisnya adalah 110 untuk per capnya, Pak. Jadi per dia satu bawa alat pompa itu. Jadi 110. Di sini kita mix ya. Satu-satu dengan air ya. Jadi kita pakai dosis jadi 220, Pak. Untuk satu capnya. Kemudian untuk targetnya 14 cap, Pak, per hari. Itu kurang lebih kalau kita tadi jam kerjanya kita mulai 6:30 sampai jam 2, Pak. Ya, sampai jam 2. Jadi 14 cap. Untuk premi sama lembur, Pak. Oh ya, oke. Untuk premi sendiri biasanya ada blok lain yang kita untuk premi. Jadi per hektar, Pak ya, kalau memang itu seed. Nanti ada sendiri artinya harga tertentu. Jadi untuk luasan per hektarnya untuk premi sendiri. Tapi biasanya tidak kita gabung ya, Pak ya. Antara ini kan harian, terus kemudian ada pekerjaan borongan. Jadi nanti pisah blok, beda blok. Untuk semprot sendiri nanti ada extra puding namanya, Pak. Jadi itu adalah insentif tambahan untuk pengganti susu, Pak ya. Jadi ada besaran tertentu untuk ditambahkan pada saat penggajian, ada tambahan khusus untuk semprot, Pak. Karena mereka kontak langsung dengan racun di sini, Pak ya.
racun. Jadi ada tambahan nanti untuk mereka yang semprot untuk beli ini Pak, susu Pak. Nah itu. Ya oke itu Pak mungkin penjelasan dari saya Pak. Untuk Karyawan harian yang selesai panen, mereka mau pulang setelah selesai kerjaan di lapangan. Ini mereka antar jemputnya pakai truk. Jadi mereka udah selesai, siap mau pulang. Ini ada pondok borongan yang sehariannya mereka kerja borongan, kerjaannya nebas, seperti yang di sebelah sini, seperti ini udah ditebas sama semprot piringan. Setelah selesai ditebas, semprot piringan sama pasar pikul. Inilah kegiatannya. Terus yang di depan ini, inilah hasil tebasannya. Setelah ditebas segini semuanya, baru mereka ada semprot piringan sama pasar pikul. Orang itu hitungannya dari anu Pak, dari tambang, dari tambang. Untuk keamanan di sini kita kerjasama dengan Brimob Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita atasi, kita atasi. Kalau memang itu hal yang sudah di luar kemampuan kita untuk mengatasi, kita langsung serahkan ke Brimob sebagai chief security. Untuk masalah karyawan akap saya rasa aman-aman aja Pak, karena mereka rata-rata kerja sesuai dengan prosedur. Terus apa yang mereka kurang mengerti, biasa mereka tanyakan Pak. Ya ini masalah kunjungannya kita lakukan tiap hari Pak. Bahkan malam juga kita sering patroli keliling untuk menjaga rasa aman dan nyaman bagi karyawan akad kita itu Pak. Ya, saya kebetulan sebagai dokter yang tugas di kebun sawit Gunta Samba. Saya sudah bertugas selama kurang lebih 2 tahun di tempat ini. Setelah saya amati selama 2 tahun ini perkembangan dari beberapa penyakit yang ada, rata-rata itu karena daerah kita di sini adalah daerah endemik malaria. Ya rata-rata anak-anak, orang dewasa sampai bapak ibu rata-rata yang terserang itu malaria. Adapun penyakit-penyakit yang
biasa terjadi, misalnya diare, ispa, itu banyak juga kasus. Terus perlu dicatat bahwa selama 2 tahun saya tugas di sini, pertumbuhan dari jumlah penduduk yang ada di kebun sangat pesat. Biasanya kunjungan-kunjungan yang kami layani tahun-tahun kemarin cuman ada sekitar 10 orang selama imunisasi, tapi setelah 1 tahun sampai 2 tahun ini kami sangat kewalahan karena jumlah pertumbuhan anak-anak balita di sini sangat pesat. Saya wali kelas dari kelas 5 dengan kelas 6. Di sini PT Gunta Samba telah menyediakan sekolahan SD yang kualitasnya tidak kalah dengan sekolahan luar. Di sekolahan ini standar pendidikannya sudah distandarkan oleh Departemen Pemerintahan. Di sini untuk para pekerja akad tidak usah khawatir. Untuk anak-anak para pekerja dipersilahkan untuk sekolah di sini dengan persyaratan membawa raport dengan surat pindah dari sekolahan sebelumnya. Di sini untuk seragam, bila siswa belum mempunyai seragam, tetap bisa bersekolah sampai nanti mempunyai seragam. Jadi anak-anak para pekerja akad tidak usah khawatir, bisa sekolah di sini dengan persyaratan tersebut. Lamun dek ka Kalimantan kudu kuat fisikna, mun sekolah mah ulah sok ka dieu teu kuat panasna jeung gawena teu kuat. Lamun sekolah mah ulah kudu pamuda atawa nu lanjang gitu. Jadi lamun teu kuat mah sekolah seperti abdi ieu teu bisa abdi besi sekolahan dia tunggu berhubung tanggung kontrak asup kontrak. Mun bisa mah abdi kayak hayang wis gitu. Kan berhubung ieu kaayaan asup kontrak teu tiasa amanat ya abdi anu kolot atawa tua ulah wangka ka dieu pikirkeun heula mentalna fisikna pamun ka dieu sing bicarakeun di dieuna eta sakitu ti abdi.